Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita hormati orang tua kita bersama Ustaz Amin Nasim. Pula alhamdulillah juga ada Al-Habib Muhammad Syakir Al-Attas, hafizahumullah wa ra'ahum wa yarzuquhum tamam as-sihha wal afiyah wa nafa'ana bihim wa bi'ilmihim bi asraril jiddarin amin. Mudah-mudahan orang tua kita sehat afiat, panjang umur, dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Juga begitu pula Habib Syakir, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, bisa selalu bareng-bareng bersama kita. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat belajar bareng, buat duduk bareng. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, bil khusus pada Sahibul Bait Ustaz Amin Nasim atau Bang Fahru atau Salma, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada niatan haul daripada Ustazah Marfuah bin Haji Senan. Ya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan tempat yang paling baik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai anak-anaknya. Alhamdulillah, orang tua kita lihat kesehariannya baik, mengajar, memberikan kemanfaatan. Bahkan kalau dengar dari anak-anak, katanya ada yang diseblak kalau subuh belum bangun ya, apa disiram udah apa ini? Pokoknya udah aneh-aneh dah. Tapi memang baik, alhamdulillah. Kalau nggak begitu, kitanya nggak iyeng. Kita yang muda-muda, kalau nggak digituin nggak iyeng. Gitu. Itu salah satu nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengajak orang baik itu mendapatkan nilai lebih di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang tua kita baik. Tinggal bagaimana kita anak-anaknya. Gitu. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bukan berarti nggak boleh sedih. Sedih wajar, manusiawi. Tapi bukan berarti terus-terusan sedih. Tinggal bagaimana kita. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan dalam keseharian itu mempunyai efek terhadap orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita telah pulang ke rahmatullah. Kebaikan yang kita jalankan mempunyai efek kepada mereka. Dosa yang kita jalankan mempunyai efek kepada mereka. Gitu. Tinggal bagaimana kitanya. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah nggak ada, apa yang kita jalankan itu mempunyai efek samping terhadap mereka semua. Oleh sebab itu, ya kita lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan. Yang lalu biar berlalu, nggak usah ditengok-tengok lagi karena itu menyakitkan. Nggak usah ditengok, biarin yang lalu biar berlalu. Masa kelam kita udah jalankan, ya. Dan alhamdulillah kita wajib bersyukur kita masih dapat kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Yang kemarin misalkan kita mabok atau judi atau gele, narkoba dan sebagainya, itu yang kemarin. Dan alhamdulillah kita masih dapat kesempatan untuk balik, untuk memperbaiki diri. Itu alhamdulillah. Karena kita udah dapat kesempatan ini, jangan kita coba-coba lagi. Kalau kita coba-coba lagi, belum tentu kita dapat kesempatan lagi untuk balik. Gitu. Makanya untuk kita nih, ya, untuk kita nih yang sekarang ada di sini, kalau untuk udah kelihatan mau nyoba-nyoba lagi, udah bukan wayahnya lagi untuk ditegur secara halus. Gebukin kalian. Kecuali teman kita yang jauh, memang dia nggak pernah ngaji, jauh dari nasihat, jauh dari rangkulan temennya yang baik. Tapi kalau kita alhamdulillah, ya kan, terus mau coba-coba lagi, udah nggak wayahnya dikasih tahu pelan-pelan gitu, dilus udah nggak wayahnya, keplak langsung. Karena malam ini adalah
niatan tuan rumah, haul atau kata lain adalah mendoakan orang tua, maka Anda nggak buka kitab Risalah Jamiah. Karena Risalah Jamiah itu pas banget kebetulan lagi bab zakat. Bab zakatnya agak panjang. Jadi sedikit aja bab daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, untuk menyemangati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Salasu ayat nazalat makrunatan bi salas. La yaqbalullah minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Ihdaha qauluhu ta'ala wa antiullah wa antiur rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Atsaniyah qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah." Al-Baqarah, "Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu." Ats-tsalitsah qauluhu ta'ala anishkur li wa liwalidayk. Al-Luqman, "Faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu." Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Itu ada 3 ayat yang turunnya berbarengan dengan 3 tersebut. Yang pertama adalah wa'ati Allah wa'ati Rasul. Yang pertama, taatilah Allah dan juga taati Rasul. Barang siapa yang mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul, maka apa yang dia laksanakan dalam bentuk ibadah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersanding mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Gitu. Ali kan biasanya sekarang tuh aneh-aneh, ada orang yang sebatas saya sama Allah aja gitu. Enggak. Terus di ayat yang lain sedikit, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikuti aku. Yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah ampuni dosa-dosa kalian. Gitu. Jadi nggak bisa orang ngomong cinta kepada Allah tapi nggak ngikutin Nabi. Gitu. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi jalankan, itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk daripada menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dari siapa yang ngomong? Nabi. Menuntut ilmu adalah itu wajib atas setiap muslim. Terus kita nggak mau menuntut ilmu, sedangkan kita ibadah, nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi yang pertama, wa'ati Allah wa'ati Rasul, harus taat pada Allah dan juga harus taat pada Nabi. Dan juga yang kedua, waqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan juga berikan zakat atau tunaikan zakat. Itu nggak bisa orang melaksanakan salat tapi dia nggak membayar zakat, maka salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu wajib. Mau yang wajib tuh yang pastinya tuh setiap tahun adalah zakat fitrah menjelang akhir-akhir Ramadan. Tapi kalau misalkan kita mempunyai harta yang lebih, maka ada yang namanya zakat mal. Nanti mungkin minggu depan akan kita bahas tuh bab zakat. Ada juga kalau misalkan kita punya berdagang, nanti ada yang namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Masing-masing berbeda. Misalkan kita orang kaya, misal. Amin. Orang kaya semua. Amin. Ya kan? Misalkan diberikan kesempatan oleh Allah jadi orang kaya. Amin ya Allah. Ya kan? Itu kalau kekayaannya di atas nisab itu, di atas batas, maka diwajibkan untuk berzakat. Nanti lebih rincinya. Terus kemudian dia punya kekayaan. Terus dari kekayaan itu diolah lagi punya perdagangan. Jadi dia punya kekayaan, dia punya dagangan. Ya, perdagangan. Apapun yang dia dagangkan, kalau sudah mencapai batasan wajib zakat, maka dia wajib zakat. Jadi zakat hartanya beda, zakat perdagangannya juga beda. Nggak bisa gitu misalkan harta aja gitu. Nggak bisa. Nah ini harus kita laksanakan. Gitu. Karena kalau kita nggak laksanakan,
itu harta yang kita punya, perdagangan yang kita punya itu membawa petaka untuk kita semua, khususnya untuk yang mempunyai